Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya lagi di lokasi mancing guys. Kebetulan ini lagi istirahat waktu sholat zuhur. Tadi udah dari jam 10 mancing. Nah ini hampir kena guys. Jadi istirahat sebentar, tapi pancing tetap saya kasih taruh di tempat mancingnya. Sambilan aja guys. Jadi santai-santai sambil nunggu. Kita mau baca ini, yaitu kitab pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditulis oleh Dr. Agus Rahmadi. Jadi yang akan saya bahas itu tentang virus guys, tentang virus. Tapi virus yang di sini itu adalah virus hepatitis gitu. Tapi sebelum mulai, saya mau mengajak teman-teman sekalian, yaitu mengirimkan suratul Fatihah kepada guru kita, yaitu Guru Zuhdi atau Zuhdianur, Kiai Zuhdianur, yaitu alim ulama masyhur juga di Kalimantan. Nah, saya mau mengajak beliau karena 2 hari yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah. Semoga beliau husnul khatimah. Ala hazil niat sirul Fatihah. Oke. Jadi sekarang kita mau bahas hepatitis guys. Sebelum kita mulai dari hepatitisnya. Nah, jadi dari saat bahwa ia menceritakan, aku pernah sakit, Rasulullah SAW dan datang dan menjengukku. Beliau meletakkan tangannya di atas dadaku sehingga aku merasakan dinginnya tangan beliau di dadaku. Lalu beliau bersabda, engkau terserang hepatitis. Temuilah Al-Hars Ibnu Kaldah dari Tasik. Ia seorang ahli pengobatan. Suruh ia mengambil 7 buah kurma ajwa dari Madinah, tumbuk dengan bijinya, kemudian suruh ia masukkan ke dalam mulutmu. Di video sebelumnya saya pernah membahas tentang kurma guys. Jadi kalau dari kurma itu sendiri, kalau kandungan kalorinya, kalau dibandingkan sama pisang, terus nasi, terus kemudian sama sagu, kandungan kalori kurma itu lebih tinggi. Itu kalau perbandingannya tadi itu kurang lebih 100 gram. Jadi 100 gram itu kalau kurma ajwa kurang lebih ada 17 buah guys. Nah, kalau kurma ajwa kan terhitung kecil guys dibandingkan jenis kurma yang lainnya gitu. Nah, jadi itu. Jadi kurma ajwa ini kurma Nabi Muhammad SAW guys. Nah, jadi itu hati merupakan organ manusia yang mempunyai regenerasi sel yang paling cepat dibandingkan sel-sel lain. Hati memegang banyak fungsi vital dalam tubuh. Hati merupakan barrier pertama sebelum masuk makanan ke dalam tubuh. Fungsi hati diantaranya adalah organ detoksifikasi. Jadi sebelum misalkan kita makan, hari ini kita makan pisang gitu guys, atau makan buah-buahan atau apa gitu. Nah, sebelum masuk ke dalam seluruh tubuh yang lainnya melalui pembuluh darah, maksudnya nanti kan makanan masuk ke dalam mulut, terus di lambung, terus nanti dicerna di usus-usus. Nah, nanti tidak, makanan itu kan misalkan kita makan pisang, tidak mungkin pisang masuk ke dalam otak kita kan. Nah, jadi bentuk nutrisi dari makanan tadi, nah nanti itu akan diproses, didetoksifikasi gitu. Apakah nanti, maksudnya apakah ada racun atau bagaimana, nah itu di sana guys. Oke, lalu di hati juga penghasil enzim pencernaan, membuat vitamin K, penyimpanan glikogen, dan metabolisme empedu dan kolesterol. Hati atau liver yang mengalami permasalahan dapat membuat fungsi hati menjadi terganggu. Dengan terganggunya fungsi hati tersebut, maka terganggu pula fungsi organ lainnya. Penyakit yang sering menyerang hati diantaranya, penyakit hati itu ada banyak guys. Ada hepatitis. Hepatitis itu dari A sampai G. Nah, kalau yang A itu biasanya itu penularannya lewat fekal oral atau lewat makanan. Nah, itu yang kadang-kadang di beberapa daerah itu sering wabah-wabah penyakit kuning. Nah, itu yang hepatitis A guys. Terus juga pelemakan hati, ada sirosis hepatis juga, kanker hati, amoebiasis hati. Ini tidak perlu saya jelaskan satu semuanya guys. Jadi inti-intinya aja. Nah, terus yang dibahas di sini adalah hepatitis gitu. Karena yang tadi Nabi Muhammad SAW itu menceritakan tentang hepatitis gitu.
Nah, jadi hepatitis itu disebabkan oleh virus yang masuk ke dalam tubuh. Infeksi dapat terjadi melalui penggunaan jarum. Pada prinsipnya, kalau proses tergantung kan tadi ada jenisnya guys. Nah, kita ambil contoh adalah hepatitis B. Nah, nanti itu dia menular melalui darah, misalkan kita donor darah gitu. Terus pendonor kita ternyata adalah seorang menderita hepatitis. Nah, ketika disalurkan ke kita, itu kemungkinan kita akan tertular guys gitu. Ada juga risiko infeksi virus hepatitis jika mengkonsumsi sumber air atau makanan yang terkontaminasi virus hepatitis. Nah, ini ada beberapa yang pernah saya baca juga, misalkan beberapa daerah itu konsumsi kangkungnya tinggi guys. Sementara kangkung itu kalau terlalu matang banget itu nggak enak gitu. Jadi setengah-tengah matang. Nah, ketika setengah matang itu ada kemungkinan ada virus di sana di situ guys. Ada 5 macam virus hepatitis yang dinamai sesuai abjad. Hepatitis A atau virus hepatitis A. Nah, ini yang tadi sudah disebutkan. Nah, lalu bagaimana sih cara pengobatan dari hepatitis itu? Nah, jadi perintah Nabi tadi itu kan buah kurma diambil 7 biji. Lalu bijinya juga ditumbuk gitu. Alhamdulillah di bulan puasa sekarang kita disunahkan untuk memakan yang memakan yang manis-manis gitu guys. Jadi kalau kita makan yang manis-manis, insya Allah termasuk buah kurma ini kan salah satunya sebagai pengobatan. Jadi insya Allah tubuh kita semakin sehat gitu guys. Nah, kenapa dimakan kurma guys? Jadi kalau nggak salah ini ya, talaki atau proses, bukan talaki, apa sih namanya, jadi proses ketika bayi baru lahir itu dikasih kurma guys. Jadi kunyahan kurma dikasih ke bayi gitu. Nah, itu untuk meningkatkan glukosa dalam tubuh bayi supaya dia nanti bisa memproduksi panas, salah satunya itu. Nah, pada fungsi hepatitis ini nanti dia adalah salah satunya adalah meningkatkan glukosa guys. Jadi kan tadi saya bilang kalau yang kandungan kalorinya, karbohidratnya itu tinggi di buah kurma guys. Jadi pentingnya asupan glukosa banyak berguna untuk pembentukan glikogen di hati. Kurma merupakan sumber glukosa yang cukup banyak sehingga sangat membantu proses pembentukan glikogen di hati. Selain itu, kurma juga mengandung senyawa yang berperan dalam meningkatkan sistem imun. Seperti diketahui, hepatitis bisa membaik jika sistem imunnya juga membaik. Jadi kalau kita membaca ini, kemungkinan dengan kita konsumsi buah kurma, dengan konsumsi buah kurma, dan kemungkinan kalau kalian mau bijinya juga mau dipakai, mau ditumbuk terus diminum. Dan di caranya di beberapa penelitian ada yang disangrai, jadi kayak bentuk bikin kopi gitu guys. Jadi kopi terus disangrai sampai kering. Nah, setelah itu baru nanti diminum airnya gitu. Kemungkinan kita akan bisa terhindar dari virus corona guys. Jadi apakah ini merupakan salah satu obat virus corona? Wallahu alam, karena sampai saat ini virus corona pun belum ada obatnya. Tapi kemungkinan kalau kita beracuan pada teori ini dan juga sunnah rasul, kemungkinan ini dapat mencegah terjadinya penyebaran virus corona kepada badan kita guys. Jadi saran saya, perbanyak mengikuti sunnah rasul, salah satunya dalam mengkonsumsi buah kurma. Insya Allah kita semua terhindar dari virus corona. Wallahu alam. Mungkin cuma sampai sini guys. Ini sudah cukup, kurang lebih hampir 10 menit. Jadi sekian, terima kasih. Nanti mungkin teman-teman mau bahas atau mau pembahasan tentang apa lagi, silahkan bisa di komen di bawah. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Thank you.